Ya, sekarang kita lanjut ke sesi terakhir atau sesi 7. Sekarang kita akan mereview materi 1 sampai 6. Customer Relationship Management atau CRM merupakan pendekatan strategis dalam pemasaran yang menekankan pentingnya membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Dan pembahasan ini akan dibahas konsep-konsep dasar CRM dan integrasinya dalam strategi bisnis. Yang pertama, konsep relationship marketing, yaitu pendekatan pemasaran yang menempatkan fokus utama pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini berbeda dengan pendekatan pemasaran tradisional yang lebih terfokus pada transaksi satu kali. Dalam relationship marketing, perusahaan berusaha untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan secara mendalam. Mereka berupaya memelihara hubungan yang erat dengan pelanggan dengan cara memberikan nilai tambah, menyediakan layanan pelangganan yang unggul, dan berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Tujuannya adalah untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat dan meningkatkan resistensi pelanggan. Seperti yang tadi sesi 1 saya sampaikan. Jadi konsepnya itu bukan sekedar kita menjual barang dan menerima uang, tapi konsepnya itu eh, untuk melakukan bisnis jangka panjang terhadap pelanggan. Makanya di sini si penjual melakukan intensitas yang lebih seperti pelayanannya atau after pembelian, keluhan dan saran diterima, karena fokusnya itu bukan untuk sesaat tapi untuk jangka panjang. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan strategi yang mengelola hubungan dengan pelanggan. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memanfaatkan data pelanggan dengan tujuan meningkatkan interaktif hubungan dengan pelanggan. Ruang lingkup CRM menyangkup data aspek termasuk manajemen database pelanggan, analisis perilaku pelanggan, pemasaran yang dipersonalisasi, layanan pelanggan yang efisien, dan strategi retensi pelanggan. Jadi customer relationship ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini memanfaatkan data si konsumen atau calon konsumen agar kita bisa mencari segmentasi atau apa kebutuhan konsumen tersebut. Seperti yang tadi di sesi 2 dijelaskan, keuntungannya kita bisa tahu apa produk yang diminati, bagaimana cara kita menyampaikan kepada konsumen. Tapi minusnya mungkin banyak konsumen yang takut bahwa datanya akan dipakai untuk hal-hal negatif, karena saat ini dengan pesatnya perkembangan teknologi ditakutkan data konsumen tersebut akan dipakai untuk hal-hal negatif atau dicuri. Untuk bab 3, integrasi CRM dalam strategi bisnis. Integrasi CRM dalam strategi bisnis merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam memastikan bahwa fokus mereka pada kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan mereka. Hal ini melibatkan penggabungan pendekatan pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam suatu platform yang terkoordinasi. Dengan mengintegrasi CRM dalam strategi bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan secara pelanggan secara keseluruhan. Jadi ini hanya penggabungan sesi 1 dan sesi 2 agar si penjual itu membuat platform untuk penyediaan prasarana masukan atau bahkan keluhan si pelanggan terhadap produk yang akan kita jual. Yang keempat, customer knowledge strategi pengetahuan pelanggan merupakan bagian integrasi dari CRM. Ini melibatkan pengumpulan data pelanggan dari berbagai sumber
termasuk interaksi langsung, analisis transaksi, dan umpan balik pelanggan. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran dan layanan pelanggan. Seperti yang tadi dicontohkan McDonald, terus dengan adanya kotak saran atau nomor WhatsApp untuk melakukan saran dan keluhan agar si penjual bisa mengetahui kekurangan apa pada produknya dan mengembangkannya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan si pelanggan. Yang kelima, CSM dan Customer Experience. CRM berperan kunci dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan akses yang mudah ke platform pelanggan. Nah, yang ini juga sebenarnya sama, cuman lebih detail seperti si pengguna itu dikumpulkan, dikasih pertanyaan-pertanyaan tentang apa kekurangan, apa kelebihan, bagaimana harusnya ke depannya, atau kita ambil contoh lagi dengan yang McDonald tadi, si McDonald memberikan keleluasaan bagi customer untuk membuat burgernya masing-masing sesuai keinginannya. Yang keenam, penciptaan nilai bagi pelanggan. Salah satu tujuan utama CRM adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Ini dilakukan dengan menyediakan produk dan layanan yang relevan, personalisasi, komunikasi, dan interaksi dengan pelanggan, dan menjalin hubungan yang erat dengan pelanggan dengan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan, baik dalam produk berkualitas, layanan yang memuaskan, dan pengalaman yang menyenangkan. Perusahaan dapat memperkuat loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi, dan memperluas bangsa pasar. Dengan demikian, CRM bukan hanya tentang teknologi atau proses bisnis, tetapi juga tentang filosofi dan strategi yang melibatkan pemahaman mendalam tentang pelanggan dan upaya berkelanjutan untuk memenuhi dan melebihi harapan mereka. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berubah dengan cepat, CRM semakin penting sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan bersaing dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pelanggan. Untuk bab 6 ini sebenarnya kumpulan dari sesi 1 dan sesi 6. Jadi di sini dengan adanya CRM itu memudahkan pelanggan atau memudahkan penjual untuk mengetahui keinginan untuk mempererat hubungan si penjual dengan pelanggan untuk meningkatkan nilai loyalitas dan meningkatkan retensi dan memperluas pangsa pasar mereka seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan. Dengan cara kita mempromosikan dengan baik, pemilihan karyawan dengan benar yang dia mampu dengan job desk-nya masing-masing, karena penilaian si pembeli itu bermula dari cara karyawan itu menyampaikan sopan santun, penyampaian produk yang dijual, bahkan ketika sudah membeli barang, dengan cara kita memaintenance si pelanggan, menanyakan kekurangan dan kelebihannya, membuat si pelanggan itu agar bisa lebih loyalitas dan bisa mempromosikan produk kita secara gratis lewat mulut ke mulut. Nah, untuk bab 7 ini saya hanya mereview dari sesi 1 dan sampai sesi 6. Mungkin jika ada kekurangan dari saya, mohon maaf karena saya masih belajar, dan saya berharap saya kedepannya bisa lebih baik dan bisa lebih memuaskan keinginan dosen. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.